Assalamualaikum, kali ini saya akan membacakan suatu monolog atau cerita yang menceritakan tentang seorang siswi yang mempunyai sikap sopan, rasa malu, dan tata krama yang baik, tetapi ia memiliki teman yang sikapnya bertolak belakang dengan sikapnya dia. Suatu hari di sebuah sekolah, terdapat murid yang bernama Aleta. Ia sangat sopan dan dikenal sebagai murid yang memiliki tata krama yang baik. Aleta memiliki teman yang sikapnya sangat bertolak belakang dengan sikap Aleta. Ia bernama Novi. Di suatu pagi, Aleta, "Hai Nov." Novi, "Elu tak." Aleta, "Kamu udah ngerjain PR dari Bu Rati belum?" "Alah, gak usah ngerjain deh, paling nanti cuma disuruh berdiri di depan kelas." "Kamu gak malu apa? Setiap pelajaran IPA selalu dihukum." "Ngapain malu?" jawab Novi mematikan topik. Saat di kelas, "Bu Rati, ayo anak-anak, PR-nya dikumpulkan. Yang tidak mengerjakan silahkan keluar kelas." Novi, "Oke Bu," jawab Novi ringan sembari berjalan dengan gaya yang tidak sopan keluar kelas. "Bu Rati, itu anak gak ada sopannya sama sekali. Aleta, coba mulai besok kamu ajari Novi agar punya tata krama yang baik." Aleta, "Oh, baik Bu, akan selalu saya coba." Saat pulang, Aleta, "Ayolah Nov, berubah. Kamu gak malu apa dihukum terus? Diliatin sama anak-anak kelas lain loh." Novi, "Iya sih tak, gue tadi aja diejekin sama si Raffi. Gue dibilang gak punya sopan santun lah, gak punya malu lah, sampai gak punya tata krama. Aleta, "Tuh kan, doi kamu aja bilang gitu. Berubah ya, lebih sopan deh, punya rasa malu." Novi, "Iya deh, gue mau berubah." Guys, rasa malu, sikap sopan, dan tata krama itu penting ya. Jadi jangan sampai kalian kehilangan sikap-sikap itu, karena itu sangat berpengaruh bagi diri kalian sendiri di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica, absen 30, kelas 9A. Pada video kali ini saya akan menceritakan secara lisan atau singkat tentang seseorang yang memiliki sikap sopan. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Adi. Dia sedang menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Adi melakukan sarapan pagi terlebih dahulu. Lalu ketika akan berangkat, dengan sopan Adi mengucap salam dan mencium kedua tangan orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Adi melihat guru sedang berjalan dengan membawa tumpukan buku dan terlihat sangat kesusahan. Dengan cepat, Adi menghampiri guru itu dan membantu guru tersebut membawa buku. Bel masuk pun berbunyi dan untungnya Adi sudah masuk ke dalam kelas. Dari cerita ini, pesan yang bisa kita ambil adalah kita harus mencontoh sikap Adi yang sopan dan suka menolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Meftia Damayanti dari kelas 9C nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita dengan tema malu. Suatu sore, seorang pria bernama Danu menemani istri dan seorang putrinya berbelanja di suatu swalayan. Usai berbelanja di swalayan, istri dan putrinya menuju ke sebuah gerobak makanan untuk membeli camilan.
Pada kesempatan yang sama, Pak Danu berjalan menuju ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya, karena memang saat itu adalah tanggal gajiannya. Dan benar saja, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Pak Danu menyunggingkan senyum kecil, kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Sekeluarnya ia dari ATM, seorang wanita pengemis menadahkan tangannya dan meminta sedekah. Pak Danu mengambil satu lembar uang berwarna merah dari dompetnya bernilai 10.000. Uang tersebut kemudian ia lipat kecil dan diberikan kepada sang wanita pengemis tadi. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterimanya, ia pun berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih juga mendoakan Pak Danu beserta keluarga. Pak Danu tidak menyangka akan mendengar respon yang begitu hebat dari seorang wanita pengemis. Pak Danu mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih. Wanita pengemis tersebut hanya menerima uang 10.000. Namun, begitu bersyukurnya ia kepada Allah dan berterima kasih kepada Pak Danu. Sedangkan Pak Danu yang sebelumnya menerima uang dari ATM yang jumlahnya ratusan kali lipat dari 10.000 rupiah, yaitu Pak Danu hanya tersenyum kecil. Ia lupa bersyukur dan berucap hamdalah ketika ia diberi karunia yang besar oleh Allah. Pak Danu sungguh malu kepada Allah karena kurangnya rasa syukurnya kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Sekian cerita tentang malu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Furidin, kelas 9A, nomor absen 1. Di sini saya akan bercerita singkat tentang laki-laki yang malu kepada Allah. Pada suatu malam, sekelompok sufi melakukan perjalanan jauh. Mereka melewati beberapa sarang binatang buas, hingga akhirnya mereka berhenti di suatu tempat yang menjadi sarang macan. Dan betapa kagetnya ketika di situ didapatinya ada seorang yang tengah tertidur dengan nyenyak, sementara kuda tunggangannya dibiarkan makan rumput sendirian. Rombongan para sufi ini akhirnya mencoba menggerakkan tubuh orang tersebut. Bangunlah lelaki musafir itu. Di antara rombongan kemudian mengingatkannya dengan mengatakan tempat tersebut sangatlah berbahaya. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Laki-laki tersebut tidak menunjukkan rasa takut sama sekali di wajahnya. Ia bahkan tersenyum dan berkata, "Saya malu kepada Allah untuk takut pada selainnya." Setelah berkata seperti itu, lelaki tersebut meletakkan kepalanya dan kembali tidur. Malu sebagian dari iman. Begitu sabda Rasulullah SAW. Beberapa hadis juga membahas tentang rasa malu ini. Rasul pun bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, "Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu." Kemudian para sahabat menjawab, "Sesungguhnya kami merasa malu, wahai Nabi Allah." Sekian cerita singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Rehan Ardina Kahkiki, kelas 9A, nomor absen 8. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah kisah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai rasa sifat malu dan mempunyai sifat sopan dan santun. Kisah berawal dari sahabat bertemu ke rumah beliau dan beliau sedang berbaring. Kebetulan ketika itu betis Nabi terbuka. Lalu ketika sahabat masuk dan mengetuk pintu, Nabi langsung menutup betisnya dengan kain. Di sana itu jelas sifat rasa Nabi malu. Kedua, sopan dan santun Nabi digelar Al-Amin dari kecil, yang berarti dapat dipercaya
Nah, seorang yang dapat dipercaya tentu memiliki akhlak dan sopan santun yang tinggi. Lagi terpuji, tidak itu saja kisah Nabi ketika berdagang ke negeri Syam dan kisah Nabi ketika berbicara, dan buktinya lagi yaitu ketika Nabi baru lahir. Ketika itu Nabi dibelah dada beliau dan dikeluarkan semua sifat tercelanya dari dada beliau. Dari sana sifat dapat menyimpulkan bahwa Nabi memiliki segala sifat baik. Kenapa? Karena semua sifat tercela Nabi telah dibuang ketika beliau kecil. Dan Nabi juga diutus sebagai pemimpin dan rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 4.30, Aisyah terbangun dari tidur lelapnya. Segera dia beranjak bangun dari tempat tidurnya dan berjalan ke kamar mandi mengambil wudu untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat, tak lupa ia melakukan zikir pagi dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Setelah menyelesaikan aktivitas di pagi harinya itu, Aisyah segera bergegas mandi agar tidak terlambat sekolah. Ia mulai berjalan kaki untuk sampai di sekolah karena jarak sekolah dan rumahnya yang sangat dekat. Sembari melangkah, Aisyah mengingat-ingat kembali rumus yang telah dia pelajari semalam karena hari ini jadwal ulangan matematika. Saat dia berjalan menuju sekolah, ada beberapa orang yang menyapanya. Aisyah lantas menjawab dengan senyum manisnya. Beberapa kali juga dia menyapa orang yang dia kenal. Aisyah adalah anak yang sopan dan mengerti tata krama. Saat dia melewati orang yang umurnya lebih tua dari dirinya, dia membukukan punggungnya dan mengucap permisi. Tak heran jika banyak orang yang segan dengannya. Melihat seorang gadis yang sedang membawa lembar jawab yang telah ia kumpulkan. Tok tok tok, terdengar ketukan sebuah pintu. Assalamualaikum, ucap Aisyah. Waalaikumsalam, sahut Pak Rohman. Saya izin masuk ya Pak, tutur Aisyah yang kemudian disusul dengan langkah kakinya masuk menuju ruang kelas yang Pak Rohman tempati untuk mengajar. Ini lembar jawab ulangan sudah saya kumpulkan, sahut Aisyah. Oh iya, makasih banyak ya nak, ucap Pak Rohman. Sama-sama Pak, saya langsung kembali ke kelas ya Pak. Assalamualaikum, pamit Aisyah dengan sopan. Pelajaran berlanjut seperti biasanya. Jam menunjukkan angka 14.00, menandakan waktu pulang telah tiba. Semua siswa segera berkemas-kemas untuk pulang. Sebelum semuanya kembali ke rumah masing-masing, ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Pulang dengan beberapa kegiatannya, Aisyah kembali ke rumahnya melewati jalur yang biasa ia lewati. Seperti biasa, jalur yang Aisyah lewati tidak pernah sepi. Selalu saja ada beberapa orang yang entah mengobrol atau memang ada acara penting. Aisyah menyapa beberapa orang yang dia lewati dan tidak lupa pula dia membungkukkan badan tanda menghormati orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Zarotima, kelas 9A nomor absen 15. Di sini saya akan menceritakan tentang seseorang yang memiliki sifat tata krama, sopan dan malu. Di sebuah desa hiduplah seorang keluarga dan seorang anak bernama Aisyah. Mereka hidup sangat sederhana. Ayah Aisyah hanyalah seorang buruh petani dan ibu Aisyah hanyalah seorang ibu rumah tangga. Aisyah anak yang sopan dan bertutur kata yang baik. Aisyah juga memiliki tata krama yang baik dan tidak sombong. Di suatu hari, saat Aisyah hendak pergi ke sekolah, Aisyah tidak lupa untuk berpamitan kepada orang tuanya. Dia bersalaman kepada orang tuanya untuk meminta restu semoga dia sampai ke sekolah dengan selamat. Setelah dia berpamitan dengan orang tuanya, Aisyah pergi ke sekolah. Saat sesampainya di sekolah, Aisyah tidak lupa bersalaman dengan gurunya. Saat pelajaran dimulai, ternyata Aisyah hari ini ada jadwal untuk ulangan. Tetapi Aisyah sudah belajar tadi malam. Maksudnya
sudah belajar tadi malam, lalu gurunya meminta untuk ulangan. Saat selesai ulangan, Aisyah disuruh gurunya untuk mengumpulkan soal-soal ulangan dari teman-teman itu untuk dibawa ke kantor. Saat selesai mengumpulkan soal-soal dari teman-temannya, Aisyah pergi ke kantor dan untuk mengembalikan soal-soal ulangan itu. Saat sesampainya di kantor, Aisyah tidak lupa untuk mengetok pintu terlebih dahulu. Saat Aisyah sampai di depan pintu kantor, Aisyah tidak lupa mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Setelah mengumpulkan soal-soal kepada gurunya, Aisyah berpamitan untuk kembali ke kelas untuk meneruskan pelajarannya. Setelah pelajaran semua selesai, Aisyah pulang ke rumah. Tak lupa Aisyah bersalaman kepada orang tuanya terlebih dahulu saat sesampainya di rumah. Itu cerita dari saya. Maaf kalau tidak jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanita Karisa Aulia Putri, kelas 9A, nomor absen 23. Poin B. Di suatu sekolah terdapat dua orang sahabat yang bernama Arel dan Dimas. Masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Arel mempunyai sifat yang baik, ramah, sopan, dan cerdas. Sedangkan Dimas berbeda dengan Arel. Ia memiliki sifat yang bandel dibanding Arel. Namun keduanya masih menjalin persahabatan. Mereka menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dalam persahabatannya. Setiap mau berangkat ke sekolah, Arel selalu berjabat tangan kepada kedua orang tuanya. Namun Dimas tidak. Ia hanya mengucapkan salam lalu berangkat ke sekolah. Setelah Arel tahu bahwa sahabatnya itu tidak pernah berjabat tangan kepada kedua orang tuanya, ia sangat tidak menyangka. Lalu ia menasihati Dimas dengan baik. Setelah Dimas dinasihati oleh Arel, sekarang sifat buruknya pun hilang. Ia sekarang menjadi anak yang sopan, lebih ramah dan murah senyum kepada siapapun, suka menolong orang yang lagi kesusahan, menghormati orang yang lebih tua, dan tidak berkata-kata kotor, kasar, dan juga takabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizlia Bella, kelas 9A, nomor absen 26. Saya ingin menceritakan tentang anak yang sopan. Suatu hari, ada seorang anak perempuan yang bernama Lia. Dia sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah sarapan, Lia ingin pergi ke sekolah dengan sepedanya. Dengan sopan, Lia mengucapkan salam dan mencium tangan kedua orang tuanya. Lia pun berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Lia melihat guru yang sedang membawa buku. Dengan cepat, Lia menghampiri guru itu dan menawarkan pertolongan. Bel masuk pun berbunyi. Untungnya, Lia sudah masuk ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita secara lisan tentang seseorang yang memiliki sifat tata krama, santun, dan malu. Tata krama sendiri memiliki arti sebuah norma, aturan, atau kebiasaan sopan santun. Tata krama harus diterapkan sejak dini, seperti sopan kepada orang tua kita,
Atau bila berkata kepada orang tua kita, seharusnya menggunakan bahasa yang karma atau sopan. Memiliki rasa malu saat melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Desina Mustazari dari kelas 9 nomor urut absen 1. Kisah Nabi Muhammad SAW. Ada satu ketika di kala sahabat bertamu ke rumah beliau dan beliau sedang berbaring. Kebetulan ketika itu betis Nabi terbuka. Lalu ketika sahabat masuk dan mengetuk pintu, Nabi langsung menutup betisnya dengan kain. Di sana itu jelas sifat rasa malu Nabi. Kedua, sopan dan santun. Nabi digelari Al-Amin dari kecil, yang berarti dapat dipercaya. Nah, seorang yang dapat dipercaya tentu memiliki akhlak dan sopan santun yang tinggi. Tapi terpuji, tidak itu saja kisah Nabi ketika beribadah ke negeri Syam, dan ketika Nabi berbicara dan bukti nyata lagi, yaitu ketika Nabi baru lahir. Ketika itu Nabi dibelah dada beliau dan dikeluarkan semua sifat tercela dari dada beliau. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi memiliki segala sifat baik. Kenapa? Karena semua sifat tercela dari Nabi telah dibuang ketika beliau kecil, dan Nabi juga diutus sebagai pemimpin dan rahmat dan ilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindia Bunga Lestari, kelas 9B absen 9. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah anak kecil yang berbaik hati. Kemarin di jalan saya bertemu seorang nenek-nenek. Nenek itu sedang mengemis di pinggir jalan. Tetapi saya melihat ada seorang anak yang mau menemani si nenek tersebut. Seorang anak kecil berusia 7 tahunan. Dari sumber yang saya tahu, anak tersebut kehilangan orang tuanya sejak kecil. Tetapi walau begitu, si anak kecil tersebut justru menjadi lebih kuat. Yang seharusnya ia bersedih karena tidak memiliki orang tua, tetapi anak tersebut pantang menyerah, suka menolong, baik hati, dan juga ramah. Terbukti dari apa yang dilakukan terhadap nenek tersebut, mengajarkan bahwa tersenyum di saat hati yang bersedih itu menjadi alasan yang kuat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Olivia, nomor absen 18, kelas 9B. Saya akan menceritakan cerita monolog dengan judul Tolong Menolong. Ada suatu hari, saya pulang sekolah naik bis. Pada saat di tengah perjalanan, ada seorang kakek-kakek yang menghentikan bis untuk dinaikinya. Saat itu, semua bangku terisi penuh dan kakek itu berdiri. Dan kakek itu berdiri di samping tempat duduk saya. Saya melihat kakek itu lemas dan capek. Lalu, saya merasa kasihan. Lalu, saya meminta kakek itu duduk di bangku saya. Lalu, saya yang berdiri. Kakek itu merasa senang. Lalu, kakek itu mengucapkan terima kasih kepada saya. Setelah itu, saya merasa senang bisa menolong kakek itu, dan kakek itu merasa senang. Kakek itu sudah tidak merasa lelah dan capek. Setelah kakek itu turun di tempat tujuannya, lalu tempat duduk itu kosong. Lalu saya duduki.
Tak lama kemudian, ada seorang nenek. Dia tidak kebagian bangku. Lalu, saya meminta nenek itu duduk di tempat saya. Lalu saya yang berdiri. Saya senang sekali bisa menolong kakek dan nenek itu. Sekian cerita monolog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revalina Rizky Rahmasari, kelas 9B, nomor absen 23. Saya akan membawakan cerita Nabi Muhammad. Pernah dikisahkan dalam sebuah cerita, pada suatu malam Aisyah RA mendapati Rasulullah tidak bisa tidur dan hanya membolak-balik tubuhnya di atas ranjang penuh dengan kegelisahan. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak tidur semalaman?" Rasulullah pun menjawab, "Hari ini aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil buah itu dan memakannya, karena aku pikir lebih baik dimakan daripada busuk dan terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah, karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu termasuk harta sedekah." Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah memiliki sifat yang hati-hati dan waspada pada sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Ia sangat teliti dan tegas dalam menerapkan hukum, bahkan hanya untuk sebiji kurma yang ditemukan di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binta Amelia Putri, kelas 9B, absen 28. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan nabi yang taat kepada Allah. Sebab itu dia diberikan izin Allah untuk menyampaikan kitab Zabur. Pada suatu hari, Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zaburnya di bawah pohon. Dia melihat seekor ular kecil. Dalam hati dia berbicara, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali pada siang hari, dan malam harinya untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim sebanyak 1000 kali juga." Mendengar ulat berbicara seperti itu, Nabi Daud sadar bahwa dirinya tadi sudah hilang. Sekecil maupun sebesar apapun makhluk itu, dia akan mempunyai caranya sendiri untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat video tata krama. Tata krama menurut saya baik dalam apapun, misalnya lembut dan santun. Santun adalah berbicara kepada siapapun dengan santun, lembut, sopan. Sopan harus kepada semua orang, tidak harus kepada orang yang lebih tua, tapi harus semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tata krama, santun, dan malu. Tata krama atau etika dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai tempat dan situasi. Tata krama dalam berkomunikasi lisan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang yang berkomunikasi lisan yang sopan seperti berbahasa yang baik, santun, ataupun berbicara yang sopan kepada orang yang lebih tua, tidak mendahului orang lain yang sedang berbicara. Tata krama di berbagai macam. Tata krama dalam bermedia sosial, tata krama
bersikap, dan tata krama dalam berpakaian. Tata krama dalam bermedia sosial contohnya saat melakukan sesuatu tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Tata krama dalam bersikap tergantung pada diri kita, cara duduk kita, ataupun saat kita berbicara kepada orang lain. Tata cara dalam berpakaian yaitu menutup aurat. Santun adalah berkata lemah lembut dan bersikap yang baik. Sopan santun menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bersikap baik kepada orang lain juga sebaliknya akan bersikap baik kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita bersikap tidak baik kepada orang lain, maka orang lain justru tidak baik kepada kita. Sikap sopan santun juga harus dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita membutuhkan orang lain. Seorang anak wajib untuk menghormati kedua orang tuanya dengan contoh bersikap yang santun terhadap kedua orang tuanya. Bertutur kata yang baik dan bersikap baik kepada siapapun itu banyak manfaat yang dapat diperoleh dari sikap santun. Contohnya, mudah diterima orang lain. Orang lain akan senang dan kita jika kita bersikap yang baik kepada orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Karena dengan kesuksesan itu kita bersikap santun kepada orang dan banyak yang menerima, dicintai Allah dan Rasulnya. Malu adalah menahan diri dari perbuatan kotor, jelek, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan kebagian dari iman karena bisa mencegah seseorang untuk melakukan tindakan yang tercela. Selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Contohnya, seorang pelajar yang merasa percaya diri mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu. Banyak peristiwa perkelahian yang dipicu karena omongan kotor atau karena kita tidak bisa menjaga sopan santun kita terhadap orang lain yang akan memicu keributan. Manfaat mempunyai sifat rasa malu, terhindar dari sifat yang tercela atau sikap yang tercela, mendorong seseorang untuk berbuat pada kebaikan dan menuju jalan ridha Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Satrio Anki Haga, kelas 9C, absen 14. Kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang memiliki sifat malu. Dahulu kala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang paling pemalu, yaitu Sayyidina Utsman. Dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah, suatu saat Rasulullah berada di rumah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dalam keadaan berbaring. Betis dan paha beliau dalam keadaan terbuka. Tidak lama setelah itu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar minta izin untuk masuk, dan Rasulullah mempersilahkan. Akan tetapi, Rasulullah belum memperbaiki merapikan pakaian beliau dan belum duduk. Di saat Sayyidina Utsman datang minta izin untuk masuk, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bangun, duduk dan merapikan pakaian beliau, menutup aurat beliau, menutup betis dan paha beliau. Sikap Rasulullah ini mengundang penasaran dan pertanyaan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa di saat bapakku Abu Bakar datang dan di saat Umar datang, engkau masih santai, belum duduk dan belum merapikan pakaian? Tapi kenapa di saat Utsman datang, engkau langsung duduk dan merapikan pakaian?" Kemudian Rasulullah mengatakan, Sayyidina Utsman itu adalah orang yang disegani oleh malaikat, orang yang malaikat pun malu kepadanya. Maka pantaskah aku ini tidak malu dan tidak segan kepadanya?
Kenapa malaikat itu segan kepada beliau? Karena Sayyidina Utsman adalah orang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di saat mandi, beliau tidak pernah membuka pakaiannya, dan di saat mandi, beliau tidak pernah menegakkan punggungnya karena malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cerita singkat dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat orang yang berperilaku seenaknya sendiri dan tidak mau menghargai orang lain sama sekali? Tentunya pernah, bukan? Orang semacam ini tidak dapat menempatkan diri dalam pergaulannya sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, anak muda harus bertata krama dengan menjaga ucapan yang santun pada orang yang lebih tua. Hal semacam inilah yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada kita. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani akhlak beliau. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia merupakan cerminan kesempurnaan iman seseorang. Makin sempurna iman seseorang, akhlaknya akan makin baik pula. Mari kita lihat lingkungan sekitar. Banyak orang yang berperilaku buruk dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan dosa dan maksiat tanpa rasa malu. Apakah mereka akan berbahagia? Tentu saja tidak. Kebahagiaan dan ketentraman akan mudah diraih dengan berakhlak mulia kepada siapapun. Dengan berakhlak mulia seperti jujur, sopan santun, dan malu akan mengasah diri kita menjadi pribadi yang unggul. Sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai seseorang yang mempunyai rasa malu dan sopan santun. Tahukah kalian apa sopan santun itu? Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud menghargai dan menghormati orang tersebut. Sedangkan rasa malu sendiri adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Malu ini sebagian dari iman, maka cerita ini cukup mencerminkan sifat sopan santun dan rasa malu. Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Jelas dari julukannya, beliau pasti orang yang sangat menjunjung tinggi kebenaran dan tidak mudah untuk berbohong. Beliau juga terkenal dengan santun. Begitu pula dengan Utsman. Sahabat Rasul ini malunya melebihi malunya sahabat yang lain. Bahkan malaikat pun malu kepadanya. Selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Dia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Sebaliknya, apabila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, dia akan hidup dalam keburukan. Begitu hilang rasa malunya, hilang pula kepribadiannya sebagai seorang muslim. Dia akan terbiasa berbuat dosa baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wahai generasi muda Islam yang cerdas, ketahuilah bahwa rasa malu bukan berarti tidak percaya diri atau minder, atau merasa rendah diri. Misalnya seseorang malu untuk debat karena takut diajak oleh teman-teman, atau malu untuk berpresentasi di depan kelas. Rasa malu haruslah dilandasi karena Allah, bukan karena selainnya. Rasa malu haruslah dilandasi karena Allah, bukan karena selainnya. Jika kamu akan berbuat sesuatu, tanyakanlah pada hatimu. Apakah rasa malu itu karena Allah atau bukan? Jika bukan karena Allah, maka bisa jadi hal tersebut adalah sikap malas, minder, atau rasa rendah diri. Jika kamu akan berbuat sesuatu, tanyakanlah pada hatimu. Apakah rasa malu itu karena Allah atau bukan? Jika bukan karena Allah, maka bisa jadi hal tersebut adalah sikap malas, minder, atau rasa rendah diri. Para sahabat di zaman Rasul, sifat malu dan santun selalu melekat bagi mereka. Astagfirullah, al-haya'u minal iman. Saya jadi pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia
nomor absen 19. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita tentang tata krama, sopan santun, dan malu. Tata krama. Seorang gadis sedang fokus ke ponselnya. Tak lama kemudian datanglah seorang kakek dan tak sengaja menumpahkan air ke perempuan tadi karena tersanggul. Perempuan tersebut terkejut dan secepatnya berdiri. Perempuan tersebut menatap tajam sang kakek yang mengambil sambil meminta maaf beberapa kali. Perempuan tersebut terus menawarnya meminta sang kakek uang untuk mengganti bajunya yang basah. Gantikan baju saya, basah ini. Mana ganti pakai uang? Untung nggak kena HP saya. Cepat, mana uangnya? Baju saya mahal nih. Kakek itu terus menunduk. Maaf, nanti kalau saya sudah punya uang, saya ganti. Perempuan tadi terus menatap tajam sang kakek. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki dan menyodorkan sejumlah uang kepada perempuan tadi. Perempuan tersebut menerimanya dengan kasar dan berlalu pergi begitu saja, meninggalkan mereka berdua. Sang kakek terus berterima kasih kepada laki-laki tadi. Laki-laki tersebut tersenyum dan mengangguk. Sang kakek pun tersenyum haru. Sopan santun. Di pagi hari yang cerah, terdapat seorang pemuda sedang duduk di kursi taman sambil memainkan ponselnya. Tak lama datanglah seorang kakek dan gadis kecil dengan tangan di genggaman sang nenek. Nenek yang melihat seorang pemuda itu pun menanyakan sebuah alamat. Pemuda tersebut tak menghiraukan pertanyaan sang nenek tadi dan sibuk memainkan ponselnya. Tetapi nenek tersebut terus bertanya kepada pemuda itu. Pemuda tersebut menatap sang nenek yang dihadapannya, tetapi tidak berlangsung lama pemuda itu kembali fokus pada ponselnya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang umurnya tak jauh beda dengan pemuda tadi. Sang nenek menatap pemuda itu sambil tersenyum dan menyodorkan sebuah kertas berisi alamat kepada pemuda itu. Pemuda itu pun menerimanya dengan sedikit menunduk dan tak lama pemuda itu menatap neneknya dan bersenyum. Pemuda itu pun mengantarkan sang nenek ke alamat yang diberikan sang nenek tadi. Jangan pernah menjadikan sikap buruk kebiasaan. Sopan santunlah kepada orang lain, terutama pada orang yang lebih tua dari kita. Jadi, belajarlah dari sekarang untuk bersikap sopan kepada orang lain dan orang yang lebih tua dari kita. Malu. Dulu ada seorang gadis berusia 15 tahun yang memiliki sikap pemalu dan pendiam. Dia jarang keluar rumah, berinteraksi dengan keluarganya saja hanya jarang-jarang. Jarang berbicara itu pun jika ditanya. Jarang tanya materi yang kurang paham kepada guru dan jarang berinteraksi dengan teman kelasnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia belajar berinteraksi kepada orang lain dan sekitarnya. Sekarang dia sudah berani berinteraksi dengan orang lain dan sering bertanya materi yang kurang paham kepada guru. Sekian cerita dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Furqan Maulana, kelas 9C, absen 21. Dikisahkan ada dua orang sahabat pemberani bernama Hujur bin Adi dan Amr bin Hamad. Mereka adalah pengikut setia Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Siffin, keduanya mencemooh dan melontarkan kata-kata hinaan kepada pasukan Suriah. Berita ini sampai ke telinga Imam Ali, kemudian ia berpesan agar keduanya tidak mencemooh dan mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada musuh. Kedua sahabat tersebut mendatangi Imam Ali seraya berkata,
bukankah kita berada di atas kebenaran? Imam menjawab, benar, kita memang berada di atas kebenaran. Keduanya bertanya kembali, bukankah pasukan Suriah pengikut Muawiyah berada dalam kesesatan? Imam Ali berkata, benar, mereka berada dalam kesesatan. Mereka berkata lagi, kalau begitu, mengapa Anda melarang kami mencemooh mereka? Imam Ali pun berkata, saya tak suka kalian mencemooh mereka. Namun, bila kalian menggambarkan perbuatan dan keadaan mereka, maka itu merupakan cara berbicara yang lebih baik dan cara menghujah yang lebih meyakinkan. Kemudian Imam Ali menambahkan, ketimbang memaki mereka, katakanlah, ya Allah, selamatkanlah darah kami dan darah mereka, damaikanlah kami dengan mereka, dan pimpinlah mereka keluar dari kesesatan, sehingga setiap orang yang tidak mengetahui kebenaran akan mengetahuinya, dan orang yang cenderung pada kedurhakaan mampu berpaling darinya. Kejadian seperti ini pernah disinggung dalam Al-Quran. Barangkali Imam Ali mengambil pelajaran dari surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, dan janganlah engkau memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Berdasarkan kisah di atas, Nahjul Balaghah dan Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa menjaga etika dan sopan santun dalam berbicara terhadap para musuh. Sebab cacian tak akan mampu menyelamatkan mereka dari kesesatan. Karena itu kita harus menarik simpati musuh-musuh kita dengan bertutur kata lembut, santun, dan lembut. Dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat pernah Rasulullah SAW berada di rumah beliau. Rasulullah SAW pada saat itu dalam keadaan berbaring dan betis serta paha beliau dalam keadaan terbuka. Tidak lama setelah itu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar minta izin masuk dan Rasulullah pun mempersilahkan. Akan tetapi Rasulullah belum memperbaiki atau merapikan pakaian beliau dan belum duduk. Saat Sayyidina Utsman datang dan minta izin untuk masuk, tiba-tiba Rasulullah SAW langsung bangun, duduk, dan merapikan pakaian beliau serta menutup betis dan paha beliau. Sikap Rasulullah ini mengundang penasaran dan pertanyaan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di saat bapakku Abu Bakar datang dan di saat Umar datang engkau masih santai dan belum merapikan pakaian, tetapi kenapa di saat Utsman datang engkau langsung duduk dan merapikan pakaian? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Sayyidina Utsman itu adalah orang yang disegani oleh malaikat, orang yang malaikat pun malu kepadanya. Maka pantaskah aku ini tidak malu dan tidak segan kepada orang yang disegani oleh malaikat? Kenapa malaikat segan kepada beliau? Karena Sayyidina Utsman adalah orang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sopan santun. Ada satu ketika dikala sahabat bertamu ke rumah beliau dan beliau sedang berbaring. Kebetulan ketika itu betis Nabi terbuka, lalu ketika sahabat masuk dan mengetuk pintu, Nabi langsung menutup betisnya dengan kain. Di sana itu jelas sifat malu Nabi. Kedua, sopan dan santun Nabi tidak alami dari kecil yang berarti dapat dipercaya. Seseorang yang dapat dipercaya tentu memiliki alat dan sopan santun yang lagi terpuji. Tidak itu saja kisah Nabi ketika berdagang ke negeri Syam dan kisah Nabi ketika Nabi berbicara, dan bukti nyata lagi yaitu ketika Nabi baru lahir. Ketika itu Nabi dibilang gagal dan dikeluarkan semua sifat setelah dari jejak dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Aulia Tasara dari kelas 9D nomor absen 17. Hari ini aku tidak sanggup sekolah. Aku merasa
malu sekali karena aku sangat beda dari mereka. Aku sangat membenci keadaan ini. Tapi aku harus menjalaninya dengan apa yang sudah ditakdirkan. Tapi masih ada orang yang sayang sama aku dengan tulus, seperti keluargaku sendiri. Apalah daya, aku harus tetap bersekolah. Aku akan menunjukkan ke semua orang bahwa cita-citaku bakal tercapai setinggi langit mungkin. Dan aku harus bangga dengan diriku sendiri. Banyak sekali kalangan remaja zaman sekarang yang kurang sekali tata krama, seperti kurang menghormati orang tua, berucapan yang tidak benar, dan suka membantah. Apalah zaman sekarang yang zaman modern ini. Berawal dari kegelisahan saya sebagai generasi muda yang sudah melupakan apa itu sopan santun. Banyak yang menganggap sudah ketinggalan zaman, dan saya ingin memberikan nasihat-nasihat tentang sopan santun ini. Generasi muda ini tidak memiliki bekas tentang menghormati orang lain, bertoleransi, dan bersosialisasi. Dan kita sebagai orang Jawa harus menerapkan apa itu sopan santun dan harus melestarikannya sebagai orang Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Dewi Kasari, absen 29 dari kelas 9D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata krama, santun, dan malu. Tata krama adalah cara, aturan, perilaku kita berinteraksi dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diajarkan dalam Islam. Sedangkan pengertian sopan santun adalah perilaku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan wajar, sehingga menarik simpati orang di sekitarnya. Misalnya, ketika berbicara, berbicaralah dengan sopan dan santun. Pergunakan bahasa yang halus, nadanya lembut, tidak terlalu cepat, kata-katanya mudah dipahami dan tidak berlebihan. Rasulullah akan menjamin hidup seseorang masuk ke surga ketika bisa melakukan beberapa adab atau sopan santun berikut. Yang pertama, jujur dalam berkata. Yang kedua, tepat janji. Yang ketiga, menunaikan amanah. Yang keempat, menjaga hawa nafsu. Yang kelima, menundukkan pandangan. Dan yang terakhir, menahan tangan. Sedangkan pengertian malu itu sendiri adalah perasaan tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang benar, karena yang dilakukan berbeda dengan norma-norma yang diyakini, bernilai baik dan benar oleh suatu masyarakat. Hadis tentang malu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sifat malu itu diumpamakan menjadi orang yang soleh, dan andai kata sifat keji itu diumpamakan seseorang, maka dia akan menjadi orang jahat. Macam-macam sifat malu. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, malu kepada orang lain. Manfaat tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang pertama, mendapatkan pahala dan bernilai ibadah. Yang kedua, mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, timbulnya rasa hormat dan saling menghargai. Dan yang terakhir, menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama. Sekian penjelasan saya tentang warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Rulis Astuti dari kelas 9B
nomor absen 6. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Tidak itu saja. Sopan santun. Nabi digelari Al-Amin dari kecil, yang berarti dapat dipercaya. Nah, seorang yang dapat dipercaya tentu memiliki akhlak dan sopan santun yang tinggi. Lagi terpuji. Tidak itu saja kisah Nabi ketika berdagang ke negeri Syam dan kisah Nabi ketika berbicara, dan bukti nyata lagi yaitu ketika Nabi baru lahir. Ketika itu Nabi dibelah dada beliau dan dikeluarkan semua sifat tercela dari dada beliau. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi memiliki segala sifat baik. Kenapa? Karena semua sifat tercela dari Nabi telah dibuang ketika beliau kecil. Dan Nabi juga diutus sebagai pemimpin dan rahmatan lil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura dari kelas 9C absen 14 akan menampilkan cerita drama monolog yang berjudul Sopan Santun dan Rasa Malu. Selamat menyaksikan. Apa itu rasa sopan santun dan rasa malu? Pasti semua orang, khususnya saya dan kalian, pasti memiliki rasa sopan santun dan rasa malu di dalam diri kita. Ya, sopan santun dan rasa malu. Tetapi terkadang rasa sopan santun itu hilang dari diri kita. Memang banyak anak remaja saat ini yang tidak memiliki rasa sopan santun dan rasa malu karena pergaulan-pergaulannya tidak baik. Sebuah kejadian di mana rasa sopan dan santun itu telah memudar dari diri remaja saat ini. Ada sebuah kejadian. Nah, waktu itu bulan Ramadan. Nah, si Gina negur si Doni. Gini negurnya. Si Gina negur Doni. Jun, kamu kok nggak puasa? Si Doni jawab, nggak apa-apa lah, suka-suka gue. Si Gina bilang, udah nggak puasa, terus makan jajan sambil berdiri lagi. Terus si Doni bilang, suka-suka gue dong, ini kan jajan-jajan gue. Nah, itu perbuatan yang tidak terpuji, tidak beretika, dan tidak memiliki rasa malu. Ada nih sebuah kejadian di mana seorang yang memiliki rasa sopan santun itu ada di dalam diri remaja. Nah, gini, ada sebuah kejadian di mana guru dan murid. Bu guru sedang mengajar di papan turi. Waktu itu bu guru baru mengajar. Bilangnya gini, anak-anak kerjakan halaman 15 sampai 18. Nah, si murid terlambat datang tuh. Murid terlambat bilang gini kepada guru. Pertama, mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum bu. Nah, guru menjawab, Waalaikumsalam. Lalu si murid berkata, maaf bu, saya terlambat. Apakah saya boleh masuk? Lalu bu guru menjawab, silakan. Nah, terus bu guru bertanya lagi kepada murid, loh kok baru berangkat, kan sudah siang? Lalu sang murid menjawab, maaf bu, tadi saya disuruh ibu beli obat di apotik, jadinya saya terlambat. Maaf ya bu. Lalu ibu guru berkata, tidak apa-apa nak, silakan masuk.
Wabarakatuh.